Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, alhamdulillah kita ketemu Ketemu, lagi oke. di Harinya hari Senin, Hari Senin. 8 Maret. dan memperingati Hari Perempuan Betul, Sedunia. betul. Ya. Dan untuk itu kita pengen diskusi bareng, Iya, menyoal, tentang perkawinan anak. betul. Karena rata-rata yang menjadi korban adalah anak perempuan. Ya, Nah, begitu ya Mbak Jaya. oke. Selama ini kita mungkin bahasanya pernikahan dini, bukan perinakan anak. Tapi karena sekarang dininya itu sudah pergi, maka Dan tidak boleh kembali. tak boleh. Ya, dini itu nama, makanya udah pulang. Iya, betul. Jadi bagaimana menyoal pernikahan anak yang sekarang lagi tren. Lagi marak. Nah, gimana kira-kira berapa kasus Mbak Ica menjumpai di KUA, misal ketika Mbak Ica lagi di kantor? Sampai dengan hari ini kurang lebih 3 bulan terakhir ini ya, sepertinya ada ya sekitar 10 kasus lah Mbak Eli. 10 kasus. Itu marak betul karena memang di masa pandemi ini sepertinya faktor potensi untuk itu ya, karena kan anak-anak itu kan boring di rumah. Ketika mereka boring di rumah itu mereka potensi untuk chat, kemudian daring, Iya. dan bisa jadi daringnya tidak hanya di sekolah sih. Jadi ketemu sama teman-teman di chatting dan fall in love. Bisa jadi begitu. Akhirnya sedikit-sedikit kopi darat. Ya, akhirnya bisalah terjadi hal-hal yang semacam itu. Padahal kopi darat, tapi masa pandemi. Padahal masih masa pandemi. Ya. Di samping itu, ketika kemarin tamu di Studio Mushola Rahmat ini Bu Aziza kan membahas tentang perencanaan keluarga. Kalau perencanaan keluarganya itu bisa dilakukan ketika salah satu sama-sama dewasa. Nah, kalau pernikahan anak itu apa ya bisa kayak seperti Itu. Yang dikhawatirkan adalah Mbak Eli ketika pernikahan anak itu terjadi, itu kan 1 bulan, 2 bulan, it's very nice, ya kan? Yang indah-indah melulu begitu kan. Tapi begitu menginjak kepada tahun yang pertama, itu ada sudah kerikil-kerikil tajamnya sudah mulai bermunculan. Kemudian di tahun yang kedua sudah ada problematika sudah mulai menguat. Dan dikhawatirkan ketika usia seseorang itu kan juga mempengaruhi kedewasaan barangkali. Kalau misalkan nikahnya di cukup usia, mensikapi satu dan banyak hal itu mungkin bisa berpikirnya agak sedikit dewasa. Tetapi ketika di usia anak bagaimana bisa, apakah itu bisa menjadi sebuah jaminan untuk mereka bisa menyelesaikan problem solving keluarganya? Iya. Khawatirnya kan begitu. Iya. Terus ketika yang hadir di kantornya Mbak Ica ketika Mbak Ica WFO seperti itu, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi mereka terjadinya pernikahan anak? Apakah karena faktor ekonomi, ataukah faktor marriage accident, ataukah yang lainnya? Hampir 50% marry by accident. Ya, jadi akhirnya ya itu tadi chat via udara, kopi darat, fall in love, akhirnya mereka meresmikan itu, ya kan? Gitu. Sehingga itu menjadi sebuah faktor yang luar biasa menjadi keprihatinan kita sebetulnya. Dan pernikahan anak itu tidak hanya berefek secara psikologi, tapi keadministrasian Bu Eli. Tapi yang jelas kalau pernikahan anak itu kan pasti harus ke pengadilan ya kan, karena memang Ribet usianya usianya tidak sesuai dengan standar perkawinan, usia perkawinan gitu kan. Belum lagi nanti secara medis itu akan berefek dari rahimnya, kemudian kesehatan reproduksinya begitu kan. Itu sangat signifikan untuk bisa menjadi negatif. Kalau faktor ekonomi, faktor ekonomi jelas masuk karena apa? Kebutuhan keluarga itu next time mungkin kita akan bisa kaji ulang. Jadi kebutuhan keluarga itu kan banyak ya, tidak hanya sekedar kita makan, minum, kemudian tidak hanya sekedar untuk kebutuhan primer. Ternyata justru kebutuhan sekunder itu pun bisa naik menjadi kebutuhan primer. Nah, itu yang menjadi tidak bisa netral dan tidak bisa konsekuen ketika itu akan dilakukan, dan berpikirnya pun juga akan menjadi praktis-praktis saja. Pokoknya cepat gitu ya? Pokoknya cepat, dapat duit. Itu yang sangat susah. memprihatinkan. Apalagi seperti yang perlu kita ketahui, Mbak Ica juga pengasuh TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Faktor yang untuk mempengaruhi biar pernikahan anak itu tidak terjadi itu kan salah satunya juga bisa lewat TPQ, lewat majelis taklim. Nah, peran-peran seperti itu bagaimana kita untuk mensiasatinya? Ya, itu menjadi sebuah ladang ya. Jadi justru di Taman Pendidikan Al-Quran itu kan ada rentan usia
mulai umur 3 tahun 3 sampai tahun dengan 13 tahun. Iya. Ada juga yang sampai 15 tahun. Justru ketika di atas 15 tahun itu kan sudah mulai pre-masa remaja ya Iya, kan. masa Nah, remaja. remaja. Kemudian 17 tahun kita sudah mulai menginjak akan dewasa. Iya. Nah, di usia-usia itu rawan Bu Eli. Sehingga di usia itu pun kita perlu ada pembinaan akhlak, pembinaan mental. Nah, untuk di majelis taklimnya kita bina para ibunya. Para ibunya. Sehingga ibu-ibunya itu kita arahkan bahwa betapa pentingnya perkawinan sesuai dengan standar usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh begitu ya. Jadi sosialisasinya lewat majelis taklim, lewat organisasi Betul, remaja. keremajaan. Karena di remaja itu kan lagi masa-masa keaktuannya Betul. muncul, Jadi bagaimana dia egoismenya mencari masih informasi. tinggi ya kan, egonya juga masih naik-naiknya dan merasa bahwa oh ini aku, ini gue gitu ya kan. Iya. Jadi kan ya Masa semau aku mencoba. dong mau ngapain Masa gitu. mencobanya juga ya. Nah, sehingga itu yang perlu kita arahkan dan itu sangat adalah waktu-waktu yang rawan Iya, untuk iya, mereka bisa bersosialisasi kan. Kira-kira sangat efektif nggak ketika kita bagaimana mensosialisasikan kepada anak-anak remaja, adik-adik kita, terus teman-teman sejawat kita, karena bagaimanapun diakui tidak kita kan sudah OTW ya. Iya, betul. Kita sudah OTW kemana-mana. bukan OTW menuju tua. STW. OTW menuju STW. OTW menuju ya, betul. Nah, karena faktor peran keluarga dan lingkungan itu sangat mempengaruhi Iya. terjadinya perkawinan anak. Di masa ini kan sering kita lihat bahwa ketika punya anak remaja kalau nggak segera menikah itu beban. Ya, faktor menjadi ekonomi. sesuatu hal yang tabu. Pulang dari sekolah, dari pondok, Bingung sudah ya, ya bingung. karena Nah, usianya sudah begitu. Nah, mensosialisasikan itu, apakah apalagi di tempat kerjanya Mbak Ica ini rata-rata mendekati ke etnis tertentu. Nah, Betul. itu tantangannya bagaimana? Tantangannya luar biasa hebat, tapi yang jelas alhamdulillah masih bisa terkendali. Yang jelas kita harus continue, rutin, dan itu ada monitoring, Mbak. Iya. Nah, sehingga monitoring dan kontinuitasnya, Iya. mereka untuk bisa menyimak channel kita seperti ini, Iya. kita bisa share ke mereka. Iya. Jadi karena memang pandemi kita mungkin sangat impossible maksimal untuk bisa bertatap muka, Iya, sangat sehingga tidak bisa ya. sehingga lewat hal-hal yang begini media sosial kita bisa jejaring begitu dengan mereka dan kita bisa share ke mereka semuanya bahwa materi ini memang layak untuk bisa disiarkan ke mereka. Karena tadi apa yang disampaikan di channel Musyawarah Rahmat Kapan Hari Iya, tentang betul, perencanaan betul. keluarga Iya. itu, karena kalau perempuannya itu masih organ reproduksinya tadi katanya Iya, Mbak Ica belum rawan siap, ya. rawan, berarti dia melahirkannya juga kurang bagus ya. Ya, kurang secara maksimal. kesehatan kurang Secara maksimal. kesehatan ya. Akhirnya anaknya yang dilahirkan gizinya Bisa juga menjadi gizinya kurang bagus. Berarti itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita ya. Betul. Kita Sudah harus stunting. ikut bisa menjaga jangan sampai rakyat kita menjadi kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Istilah gayanya itu tadi kan stunting tadi Stunting, itu ya. betul ya. Jadi memang benar Mbak Eli. Jadi ketika sang ibu itu masih muda, barangkali masih belum bisa memonitor bagaimana kadar gizi untuk anaknya gitu. Ya itu tadi yang seperti kita utarakan di awal. Bocah mama bocah tadi ya. Yang penting makan bisa. Iya. Itu kan susah ya. Jadi mau tidak mau juga kita harus sadar bahwa kita kalau sudah berkeluarga kan tidak bisa menghitung diri kita sendiri. Iya. Kita punya anak, kita punya suami gitu kan. Kita punya keluarga kecil yang itu gizinya tetap harus kita perhatikan. Ya, betul gitu. Nah, apalagi masa pandemi ini Betul. pasti kita akan menjumpai gini. Saya saja Mbak Ica lihat anak saya yang kemarin masih kelas 4 SD. Itu kan pandemi masuk. Tiba-tiba sekarang loh, kamu kok sudah mau masuk kelas 6? Badanmu setinggi ini. Ya. Pipimu setembem ini. Nah, berarti kan kontrol gizi juga tidak seberapa terkontrol. Yang penting makan. Yang penting makan, tercukupi di rumah ya itu tadi. Iya, jadi tugas kita tidak hanya sekedar patuhi protokol kesehatan 5M tadi, tetapi bagaimana mencegah pernikahan anak yang mengakibatkan nanti stuntingnya itu Betul. pertumbuhan Menjadi siaga satu. seperti itu. Iya betul. Ya, gimana? Saya selalu ketika masa SMA dulu apa SMP ya Mbak Ica, saya senang dengan sinetron. Dulu kan sinetron itu kan tidak panjang-panjang gitu Iya, kan. dan ada soundtracknya lagi. Iya. Dan yang Saya nyanyikan, tahu yang Anda dan maksudkan. yang nyanyikan itu kan pemainnya ya, Sahrul Gunawan sama Iya. Agnes Monica. Iya benar. Luar biasa Benar. ketika saya mendengarkan lagu Iya. itu. Perlu diulang kayaknya lagunya ya. Iya. Gimana? Lagunya itu kalau nggak salah begini Mbak Eli. Pernikahan dini
Deng, deng, deng. bukanlah cinta yang terlarang. Nah, Betul begitu ya? betul. Artinya bukan cintanya yang terlarang, tapi pernikahan yang ditunda. Iya. Dirinya disuruh pulang dulu. Dia sekolah suruh dulu. pulang, sekolah dulu. Nanti kalau udah lulus, boleh balik lagi. Untuk Begitu ya. dinikahkan. Oke, siap. Gitu. Ya, oke. Ada pesan untuk pemirsa? Iya, jadi paling tidak pemirsa semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, pernikahan anak itu kita cegah sedini mungkin karena itu tidak hanya berefek kepada mereka secara psikologi, tetapi secara administrasi, secara medis, secara kesehatan, dan secara masa depan. masa depannya. Dan masa depan mereka itu akan bisa teraih dengan maksimal manakala ada perencanaan-perencanaan kehidupan ke depan yang pasti itu bisa selangkah lebih sukses untuk karir dan masa depan anak-anak mereka juga. Ya, begitu ya. Oke. Baiklah pemirsa, kayaknya kita cukupkan dulu ya obrolan kita. Bisa tuliskan kolom komentar chatnya apabila ada pertanyaan. Nanti kita akan berusaha Kita akan jawab di untuk channel yang menjawab sama. di channel yang sama begitu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.